YPK didirikan tahun 1930 oleh pengusaha yang namanya Mr. Bushe, pengusaha yang sering ngebangun bangsa bioskop, gedung-gedung kesenian. Kan kalau harapan ya di sini pengen hidup kembali gitu ya. Programnya lebih banyak lah, seperti pagelaran wayang goleknya, kesenian yang lainnya. Soalnya dari dulu kan di sini dan identik dengan pagelaran wayang golek. Banyak anak-anak muda yang seneng kesenian daerah itu aja, Sunda klasiknya, terus calungnya, angklungnya kayak gitu. Lebih banyak gitu ya yang suka gitu. Kalau kita berjalan di Jalan Aripan, Bandung, di tengah riuhnya kota modern, berdiri sebuah gedung tua yang bagi banyak orang mungkin hanya tampak seperti bangunan biasa. Namun, di balik dinding-dindingnya, tersimpan lapisan-lapisan sejarah bangsa yang sangat penting. Gedung ini adalah Gedung Pusat Kebudayaan, GPK, yang lebih dikenal dengan nama historisnya, Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan, YPK. Sejarah YPK tidak dimulai dari kemegahan arsitekturnya, melainkan dari kekuatan gagasan yang tertuang dalam lembaran koran. Di Jalan Aripan nomor 7, pada tahun 1907, berdiri kantor redaksi Medan Prijaji yang didirikan oleh Raden Mas Tirto Adi Suryo. Medan Prijaji bukanlah sekadar surat kabar, tapi sebuah revolusi dalam dunia pers Hindia Belanda. Untuk pertama kalinya, media massa dikelola sepenuhnya oleh kaum pribumi, dari jajaran redaksi, percetakan, hingga wartawannya. Tirto Adi Suryo, yang kemudian diakui sebagai Bapak Pers Nasional, menjadikan Medan Prijaji sebagai alat perjuangan. Berbeda dengan pers putih milik Belanda yang menjadi corong pemerintah kolonial, Medan Prijaji adalah suara bagi mereka yang tak bersuara. Surat kabar ini tidak hanya mengabarkan kebijakan kolonial yang sewenang-wenang, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga bantuan hukum, memberikan penyuluhan, dan menjadi tempat rakyat jelata mengadukan ketidakadilan. Bayangkan, di masa itu, rakyat kecil hampir tidak punya akses untuk mengadu ke pemerintah. Tapi lewat Medan Prijaji, suara mereka bisa terdengar. Banyak kasus ketidakadilan akhirnya diangkat ke permukaan berkat tulisan-tulisan kritis Medan Prijaji. Meskipun akhirnya dibredel pemerintah kolonial tahun 1912, semangat perlawanan intelektual yang ditanamkan Tirto tidak pernah benar-benar padam di lokasi ini. Setelah era Medan Prijaji, lokasi ini bertransformasi secara fisik dan fungsional. Pada tahun 1930, di atas lahan bekas kantor Medan Prijaji, arsitek G.J. Bell membangun gedung baru yang megah. Sociëteit Ons Genoegens, yang berarti kesenangan kita. Gedung ini dirancang sebagai balai pertemuan eksklusif bagi komunitas Eropa dan Indo-Eropa di Bandung, menjadi alternatif kedua setelah Sociëteit Concordia, kini Gedung Merdeka. Suasana di Ons Genoegens penuh dengan hiburan gaya Eropa. Pengusaha perkebunan, pejabat sipil, dan perwira militer berkumpul untuk melepas penat, bermain kartu, biliar, makan malam, atau menyaksikan konser musik, kabaret, dan sandiwara panggung, tonil. Dengan arsitektur modern yang disesuaikan iklim tropis, Ons Genoegens adalah simbol gaya hidup dan dominasi budaya kolonial di jantung kota Bandung. Di balik fasadnya sebagai pusat hiburan kolonial, Sociëteit Ons Genoegens menyimpan paradoks kuat. Gedung yang sama, tempat kaum penjajah bersantai, diam-diam juga menjadi ruang bagi kaum terjajah untuk merajut perlawanan. Sejumlah tokoh pergerakan nasional, terutama dari Partai Nasional Indonesia, PNI, memanfaatkan gedung ini untuk menggelar vergadering, rapat atau sidang. Soekarno, bersama rekan-rekan seperjuangannya, menjadikan Ons Genoegens sebagai salah satu arena diskusi, konsolidasi kekuatan, dan merancang strategi perjuangan kemerdekaan. Penggunaan ruang kolonial untuk tujuan anti-kolonial ini tentu tidak luput dari pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Dalam sebuah insiden yang tercatat dalam koran Sipatahoenan edisi 30 Maret 1929, sebuah rapat umum PNI yang diikuti rencana pementasan tonil di Ons Genoegens dibatalkan oleh pemerintah kolonial karena dianggap membahayakan kekuasaan Belanda. Dinding-dinding Ons Genoegens menjadi saksi dualitas tajam. Di satu sisi panggung hiburan kolonial, di sisi lain ruang rapat rahasia nasionalis. Gedung ini bukan sekadar ruang fisik, melainkan arena perebutan makna, di mana kesenangan kita, versi kolonial berhadapan langsung dengan perjuangan kita, versi nasionalis. Ketika tentara Kekaisaran Jepang merebut Hindia Belanda tahun 1942, banyak bangunan strategis diambil alih, termasuk Sociëteit Ons Genoegens.
Fungsinya sebagai balai pertemuan elit Eropa segera berakhir, diganti menjadi markas pembentukan ideologi dan pusat penerangan, propaganda, Jepang. Dari gedung inilah, Jepang menyebarkan narasi, Asia untuk Asia, dan memobilisasi dukungan rakyat Indonesia untuk Perang Asia Timur Raya. Ruang dansa berubah jadi ruang pidato, rapat, dan mobilisasi massa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat revolusi berkobar di seluruh negeri, termasuk Bandung. Gedung Ons Genoegens, dengan lokasinya yang sentral, segera dimanfaatkan para pemuda dan laskar pejuang sebagai salah satu markas untuk menghadapi tentara Jepang dan sekutu. Momen paling krusial adalah peristiwa Bandung Lautan Api pada 23-24 Maret 1946. Dalam strategi bumi hangus, para pejuang membakar bangunan-bangunan penting di Bandung agar sekutu dan Nica, pemerintahan sipil Hindia Belanda, tidak bisa memanfaatkannya. Di tengah lautan api yang melahap sebagian besar kota, gedung Ons Genoegens secara ajaib selamat dan tidak ikut terbakar. Keselamatan gedung ini bukan sekadar keberuntungan. Lokasinya yang strategis mungkin membuatnya terlalu berharga untuk dihancurkan, atau telah dikuasai salah satu pihak sebagai pos komando. Kelangsungan fisik gedung ini memiliki dampak historis besar. Ketika banyak bangunan lain menjadi puing, gedung ini tetap berdiri utuh, siap menyambut babak baru sejarah Indonesia. Setelah pejuang mundur ke selatan dan kota Bandung dikuasai Belanda melalui regeringscomisasi voor bestuur Alen, Recomba, gedung di Jalan Aripan ini kembali ke fungsi lamanya sebagai tempat hiburan. Selama periode agresi militer, di tengah ketidakpastian politik dan pertempuran, gedung ini menjadi oase bagi mereka yang ingin sejenak melupakan perang. Pertunjukan seperti kabaret, sandiwara modern, dan wayang golek kembali digelar. Namun, di balik hiburan tersebut, denyut perjuangan tidak pernah benar-benar berhenti. Gedung yang sebelumnya bernama Ons Genoegens secara resmi diserahkan kepada pemerintah. Melalui keputusan visioner, gedung ini tidak dijadikan kantor pemerintahan, melainkan didedikasikan untuk pengembangan jiwa bangsa. Di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia diresmikan sebagai Yayasan Pusat Kebudayaan, YPK. Ini adalah momen simbolis yang kuat. Ruang eksklusif kolonial direbut kembali dan didedikasikan untuk pembinaan, pengembangan, dan apresiasi seni budaya bagi rakyat Indonesia. Transformasi ini menandai babak baru dekolonisasi, di mana perjuangan tidak lagi hanya soal teritori fisik, tetapi juga perebutan ruang-ruang kultural. YPK menjadi rumah bagi studi klub teater Bandung, STB, kelompok teater modern tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Didirikan pada 1958, STB tumbuh menjadi laboratorium kreatif di YPK. Motor penggerak STB adalah sutradara visioner Suyatna Anirun. Di panggung YPK, ia bereksperimen dengan berbagai bentuk teater, mementaskan naskah-naskah klasik dunia dan Indonesia. Pementasan King Lear karya Shakespeare di YPK dianggap tonggak penting sejarah teater modern Indonesia. YPK bukan hanya panggung pertunjukan, tetapi juga ruang wacana. Pada 1950-1980-an, gedung ini menjadi tempat berkumpulnya sastrawan, budayawan, dan intelektual untuk berdiskusi, berdebat, dan melahirkan gagasan baru tentang kebudayaan Indonesia pasca kolonial. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.